Pertama kali KPK menurut saya sih, pemilihannya dulu kan 2, dicari orang yang integritas tinggi. Akhirnya yang terpilih Pak, ibarat kita tuh nyari pilot Pak itu Pak, yang dapat ustadz Pak, integritas tinggi tapi nggak punya profesionalitas. Itu yang terjadi Pak. Jadi nggak punya konsep bagaimana mencegah, menindak, bagaimana. Itu tapi digadang-gadang menjadi lembaga yang paling berjasa di dalam korupsi. Itu periode pertama idealis banget. Bagus membentuk sistem. Saya melihat buku pedoman Pak Taufik itu bikin pedoman mengenai bagaimana menanggulangi korupsi. Tapi waktu itu kan ya cuman embrio ya, tenaganya sedikit gitu ya. Tapi untungnya KPK kan cuma dikasih jatah 50 kasus setahun itu Pak. Itu yang karena mereka berbasis pada anggaran. Periode kedua masih bagus KPK itu. Cuman ya itu sebetulnya tidak berhasil amat. Cuman KPK waktu itu lebih banyak pencitraan Mak, didukung oleh LSM. Nah ini rakyat ditipu menurut saya sih istilah saya. Ditipu seakan-akan KPK itu pahlawan, gini-gini hebat. Padahal hasilnya nggak seberapa Pak dibandingkan dengan anggaran yang dikasihkan oleh negara itu Pak. Itu terus menerus. Tambah lagi berikutnya KPK itu ya sudah saya kira sudah secara teoritis pasti dijadikan alat politik Pak. Sudah pasti itu. Karena apa? Mempunyai kewenangan yang besar sekali di situ. Kemudian pengawasannya nggak ada waktu itu. Kan gitu kan Pak. KPK dielulukan terus gitu akhirnya apa mereka dengan perbuatan seenak sendiri ketika Pak Fahri CS itu mau mencoba memperbaiki bilang wah melemahkan KPK gitu kan. Save KPK dari pembubaran pelemahan KPK. Itu Pak akibatnya apa? Karena kita diprovokasi oleh LSM itu. Saya hanya menjadi curiga Pak. Jangan-jangan ya provokasi ini dilakukan oleh negara lain yang tidak suka kalau korupsi di Indonesia ini selesai gitu Pak. Nah ini sayangnya bangsa kita tuh nggak sadar gitu Pak. Bahwa kita tuh diadu domba kayak gitu itu. Nah sekarang coba. Hanya penunjukan Pak Endar yang kemudian nggak benar tuh. Kok sekarang apa demo bekas-bekas pimpinan yang dulu itu saat tadi dikatakan kan zaman dulu juga mereka juga banyak masalah juga kan. Nah itu Pak. Itu satu ya. Jadi saya ingin gini. Sejarah KPK itu dibikin itu untuk menjadi memberantas korupsi di Indonesia. Tetapi perjalanannya karena seleksinya tidak benar. Yang sampai di atas itu bukan orang yang profesional dan integritasnya juga kadang-kadang masih kurang bagus juga. Buktinya kan yang lama-lama banyak melanggar kode etik gitu. Akhirnya ya sekarang KPK cuma seperti ini. Coba sekarang ya hanya ganti seorang direksi jadi gaduh sana sini. Kerjaannya di lapangan kan jadi terganggu. Itu satu Pak. Nah, yang kedua saya ingin nyampaikan Pak ini. Kenapa kok kemudian ini jadi rame itu Pak? Gitu. Saya baca ya dari dua-dua, sebetulnya masalahnya simpel saja Pak. Kalau mengganti petugas di situ itu Pak, itu reasoningnya tuh Kapolri juga ingin mengganti, mendukung supaya KPK itu jaya, maka harus dikasih penyidik yang baik. Pak Firly juga demikian, ketika November yang kemarin, November yang ngirim surat ke sini, alasannya apa? Ini supaya dikasih promosi jabatan kan gitu kan. Demi supaya apa segar penyidiknya dan KPK juga jaya. Tujuannya sama Pak, untuk promosi anggota itu supaya apa tidak terkatung-katung dan sebagainya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Firly kemarin itu kurang lazim kalau istilahnya itu Pak. Karena kalau mengganti orang itu Pak, mestinya kan dia ingin kalau orang itu baik, kenapa mesti diganti? Gitu Pak. Dan kemudian selama belum ada pengganti, kenapa kok kemudian langsung dicopot kan gitu. Akhirnya ya publik masih membaca itu. Ini pasti memang nggak cocok ini antara Pak Endar dengan Pak Firly. Nah akhirnya kan mencuat tuh Pak. Karena ketindakan yang dalam tanda petik semenang-menang itu, Pak Endar sekarang membocorkan, wah aib-aib mereka saling buka-membuka kan. Itulah jadi, waduh hancurlah kita kalau seakan-akan ya, kalau KPK yang kadang-kadang jadi pahlawan pemberantas korupsi itu kok kemudian isinya kayak gitu. Kapan mereka mau bekerja ngurusin gitu aja nggak rampung-rampung gitu Pak. Jadi pantas Pak Presiden kan mengatakan itu. Jangan gaduh, aturan patuhi gitu. KPK sekarang menganggap saya berwenang. Kan gitu Pak. Habis ya stop. Kewenangan dia gitu. Tetapi kalau ditelisik lagi Pak, itu tidak lazim. Mestinya kalau mengganti itu
sampaikan pada Pak Kapolri, Pak ini minta diganti Pak karena kurang begini, kami minta yang baik. Mestinya kan kayak gitu ya. Kemudian kemarin katanya sudah itu November ke sana, alasannya apa? Mau dipromosikan kan itu kan, karena gini, banyak pejabat yang di KPK itu, polisi itu tidak terperhatikan, sehingga waktu itu Pak Firly mengatakan bahwa dia bertanggung jawab untuk mempromosikan. Itu ngomongnya begitu Pak. Tapi ketika disampaikan kepada Pak Kapolri, yang Karyotonya jadi Kapolda Metro, yang ininya tidak, Pak Kapolri malah menyampaikan biar di situ saja. Nah kok dibalas 1 hari kemudian langsung diberhentikan. Nah ini kan jadi prank pasti terjadi. Nah kemudian kalau dilihat ya sekarang ya, Pak Kapolri saya kira juga nggak begitu ngotot banget kok. Kemarin kan hanya silakan saya teruskan karena di situ ada masalah internal, biar selesaikan dulu gitu. Nanti kita lihat dari Dewas. Nah sekarang Pak Saud mendambakan kepada Dewas gitu kan. Kalau ini kritik saya ya, Dewas itu ya, coba tolong nanti mengawasinya itu jangan hanya sebatas pada kode etik aja. Saya pengen tanya ya, kalau seandainya kebocoran itu membocorkan rahasia, kan itu berarti kan ketemu dengan orang atau tersangka atau pihak lain yang berkaitan dengan perkara korupsi. Hukumnya pasal 36 Pak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000. Itu pidana Pak. Dan pidana itu 5 tahun. Tapi kenapa selama ini kayak gitu dianggap itu, oh hanya kode etik. Mesti konsekuen dong. Selama ini sudah melanggar kode etik gratifikasi, misalkan kemarin tuh pakai pesawat. Kan sama itu. Di dalam Undang-Undang KPK itu, pimpinan KPK itu ada 3 Pak. 1 berhubungannya, kemudian kalau ada di pasal yang berikutnya 37 itu, kalau seorang anggota KPK melakukan korupsi, maka dia ditambah 1/3 hukumannya. Nah kalau gratifikasi kan juga masuk korupsi, katanya kan gitu. Nah makanya itu saya pikir ya, dalam mencari klarifikasi kayak gini ini, kita jangan melempar seakan-akan mana ini sesuai aturan apa tidak. Kita harus betul-betul konsekuen. Cek ini ya, kemarin pemberhentian daripada itu, apakah sesuai dengan prosedur apa tidak, oke lah silakan. Tapi kemudian apakah pelanggaran yang terjadi itu adalah betul-betul apa tidak, ya jangan di stop gitu kan. Diperiksa kedua-duanya gitu.